Man kasura kalamuhu kasura sakatuh. Siapa yang banyak bicara, kata Imam Ghazali, pasti akan terpeleset. Qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, man adnaba dzamban wa huwa yadhak dakhala an-nar wa huwa yabki. Siapa yang banyak dosanya kok masih sempat sering tertawa, maka nanti dia akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Maksudnya Imam Abdullah bin Abbas ini boleh tertawa, tapi jangan dijadikan itu keseringan. Kalau sekarang kan enggak, kadang kita ini malah mencari-cari tertawa, ya. Sehingga apa yang dicari? Nonton lawak di TV, ya, atau video-video lucu di YouTube. Kita cari itu supaya tertawa. Padahal kita banyak dosa. Maka kata Imam Syafi'i, aku heran lihat manusia ini yang terkadang mereka dengan santainya tertawa terbahak-bahak, waktunya hanya habis untuk guyonan aja, padahal kematian sudah ada di depan matanya. Malaikat Israel ini tinggal nunggu waktu. Lah kok kita masih ketawa aja, nan diperbolehkan. Tapi kalau keseringan juga bahaya. Qala Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dengarkan daripada usulan kita, tidak nganggap, alah, orang suka guyonan kok. Ini pasti guyonan ini pendapatnya. Belum ngomong sudah dianggap guyonan kita ini. Karena saking seringnya guyonan, makanya kata Imam Sayyidina Umar ibn al-Khattab, siapa yang banyak guyon, banyak bercanda, ustukhiffa bihi, pasti dia akan direndahkan, dianggap remeh, tidak ada harganya. Jadi saat kita guyonan, sesaat kita ingat Allah, sesaat kita ingat kalau terlalu banyak guyonan itu juga menjadikan diri kita di mata Allah rendah, di mata manusia rendah. Saat guyonan pun hendaknya kita perhatikan daripada syariat, jangan sampai berbohong, jangan sampai ada sindiran, merendahkan orang, apalagi sampai mencaci, menyebutkan daripada kesalahan orang lain. Wa qala Sayyidina Sa'id ibn al-As libnihi, Sayyidina Sa'id ibn As berkata kepada putranya, ya bunayya la tumazih syarifa fayahqid alik. Wahai putraku, jangan kamu bercanda dengan orang yang mulia. Jangan kamu bercanda dengan orang yang mulia. Misalnya, jangan kamu bercanda dengan orang yang ada di atasmu, yang lebih tua darimu, atau misalnya atasanmu. Kenapa? Fayahqid alik, nanti dia akan benci kepadamu. Dia akan benci kepadamu. Contoh nih, kita sebagai orang tua, lah kok anak kita ini guyoni kita gimana kira-kira? Ini kurang ajar anak saya ini, kan gitu. Akhirnya benci, muncul kebencian. Atau misalnya jenengan sebagai atasan, bos, pegawai jenengan guyonan sama jenengan, berlebihan guyonannya. Gimana kira-kira? Wah, ini pegawai saya sedang mulai kurang ajar nih sama saya. Muncul kebencian. Kata Sayyidina Sa'id Ibn al-As kepada putranya, jangan kamu bercanda dengan orang yang mulia atau orang yang di atasmu, maka nanti dia akan benci kepadamu. Dia akan tidak suka sama kamu. Walad dani'a fayajtari'u atau fayajtari alik. Dan juga jangan kau bercanda dengan orang yang rendah, dengan orang yang tidak punya akhlak yang mulia. Oh, orang ini tidak ngerti ilmu, orang ini tidak pernah belajar tentang akhlak yang mulia. Sudahlah, jangan banyak ngomong sama dia, apalagi bercanda, jangan. Kenapa seperti itu? Kalau kamu bercanda dengan orang yang tidak punya akhlak, tidak pernah belajar akhlak adab, pasti nanti dia akan meremehkanmu. Kalau kata orang itu saat ini tuman, diajak guyonan, oh masih ngerti akhlaknya. Oh ini saya, misalnya kita sebagai orang tua bercanda dengan anak kita ngerti bagaimana adab kepada orang tuanya. Walaupun kita ajak bercanda, tetap dia sopan sama kita. Maka bercanda dengan mereka boleh, selagi tidak berlebihan. Nah kalau ini orang tidak punya adab, tidak punya akhlak, apalagi anak
kita jarang kita ajari bagaimana akhlak sopan santun kepada orang tua, kok jenengan paksakan guyon sama mereka, nanti yang ada mereka malah ngelunjak, malah kurang ajar sama kita. Ya, misal bapaknya iseng menggoda anaknya, guyon niatnya, jadi diam-diam anaknya niku misalnya lagi duduk santai di rumah, didulit dari belakang, didul dari belakang, sembunyi ketika dulitnya, sehingga anak itu noleh nyari siapa yang dulit, bapak apa ibu ini, niat bapaknya guyonan, akhirnya ketahuan, oh ternyata yang suka duliti saya dari tadi niki bapak, tapi karena anaknya ngerti sopan santun, ya anaknya cuma tertawa aja, seneng malah diguyonin itu seneng, ini tanda kalau bapak saya sayang sama saya, tapi kalau anaknya tidak ngerti akhlak, bapaknya lagi ngaji diduliti sama anaknya, diganggu. Kenapa? Tidak ngerti kapan waktu boleh guyonan, kapan waktu tidak boleh guyonan. Wagila budurul adawah al-mizah, banyaknya permusuhan tersebar dalam kehidupan manusia ini, penyebab utamanya adalah banyak guyon. Jadi kata para ulama, banyaknya permusuhan yang terjadi disebabkan awal mulanya karena bercanda. Kadang yang pelawak aja, yang manggung bareng sama-sama pelawaknya, di belakang panggung tukaran. Gara-gara apa? Gara-gara tadi ketika melawak nyinggung kehidupannya, masalah pribadinya. Ya namanya orang banyak ngomong, akhirnya kemana-mana tambahan. Makanya kalau orang sudah banyak ngomong, tidak hanya dalam urusan guyonan aja, orang yang banyak ngomong niku walaupun tidak guyon pasti ngelantur. Kalau tidak ngerasani ya nanti menunjukkan daripada kebenciannya kepada orang, mencaci, merendahkan, banyak ngomong. Wal ghalat an yutakhadha hirfatan, dan yang lebih parah lagi salahnya adalah banyak orang itu yang menjadikan guyonan itu sebagai mata pencaharian. Jadi pelawak. Hidup jadi pelawak, kerjanya jadi pelawak. Semua yatamassaku bima warada fihi, dan terus dia kembangkan itu. Namanya kerjanya jadi pelawak terus dikembangkan. Ya, kira-kira apa yang bikin orang itu tertawa sampai menghalalkan berbohong, menghalalkan menggunjing, menghalalkan mengucapkan hal-hal kotor. Ma'anal wadid laisa fihi illal qaul bihaqqin, sedangkan yang Allah perintahkan tidak boleh kita berbicara kecuali yang hak, yang benar. Ma'asalamatihi, yang hak pun Allah perintahkan kita untuk mengucapkannya hati-hati. Yang hak Allah perintahkan kita untuk mengucapkan hati-hati dalam urusan dakwah. Allah katakan, "Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah ke jalan Tuhanmu, berdakwahlah kamu mengajak orang lain untuk kembali ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izatul hasanah, dan dengan mau'izah, nasihat yang baik. Nasihat masih Allah pilih yang baik, tapi nasihatnya mengatakan yang hak tapi dengan cara yang tidak baik dilarang. Mengatakan hak sampaikan dengan cara yang baik.